kita lanjutkan kembali. Tadi dari bilangan polinomial, kemudian fungsi rasional, di mana kita juga nanti akan mendapatkan akar-akarnya, yaitu 0 dan pol. Itu kaitannya nanti kemana? Kaitannya akan dilanjutkan ke yang namanya fungsi transfer. Fungsi transfer itu sendiri definisinya apa? Fungsi transfer sendiri memiliki definisi, kalau digambarkan itu kira-kira fungsi ini adalah fungsi transfer. Fungsi transfer itu adalah sebuah proses di mana dia ada input dan juga ada output. Inputnya sendiri adalah berupa tegangan input, juga dinyatakan dengan S kan, juga dan dikeluarkan dengan tegangan output yang juga dinyatakan dalam S. Nah, fungsi transfer itu sendiri dinyatakan sebagai TS sama dengan V output per V input. Itu konsepnya. Jadi konsep fungsi transfer adalah perbandingan dari tegangan output dibandingkan dengan tegangan input. Jadi nanti akan ada hasil persamaan di tegangan output, nanti seperti apa, kemudian persamaan di tegangan input itu seperti apa. Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan Fs tadi atau fungsi rasional yang tadi sudah saya jelaskan. Dalam fungsi transfer, khususnya fungsi transfer rangkaian listrik, nanti kita akan bertemu 3 komponen rangkaian listrik, yaitu ada R, L, dan C. Yaitu R itu ada resistor, kemudian L itu adalah induktor, dan C itu adalah kapasitor. Karena kita berawal dari tadi kita bahas dengan S, jadi fungsi transfer ini kita akan ketemu dengan fungsi S terus-menerus. Nah, jadi R ini nanti akan dinyatakan dalam fungsi S, yaitu tetap dalam bentuk R. Kemudian L ini dinyatakan dengan S, L. Dan kemudian C atau kapasitor itu adalah 1 per S, C. S itu apa? S itu sebenarnya adalah sebuah fungsi frekuensi yang menyatakan bahwa komponen tersebut memiliki fungsi frekuensi, atau secara umum biasanya kita ketemunya itu bukan S, yaitu J omega L, atau yang ini 1 per J omega C biasanya. Tapi karena kita masih ngebahas fungsi transfer, dan fungsi transfer ini biasanya memang kita membahas dalam bentuk fungsi S. Kemudian untuk analisanya sendiri, karena kita menganalisa tegangan input dan tegangan output, tentunya hukum yang akan sering kita pakai adalah hukum Kirchhoff dan atau hukum Ohm. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan contoh, kita bahas sedikit kaitan fungsi transfer ini dengan fungsi rasional 0 dan atau pol yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi fungsi transfer jika dinyatakan dengan TS tentunya memiliki persamaan, misalkan adalah bagian atas atau bagian tegangan outputnya dinyatakan dengan AM S pangkat M ditambah A M min 1 S pangkat M min 1 juga diteruskan ditambah A 0, dan bagian penyebutnya adalah S pangkat N ditambah B N min 1 S pangkat N min 1 ditambah seterusnya ditambah B0. Itu ya pembedanya. Yang atas kita nyatakan dengan A, yang bawah dinyatakan dengan B. Nah, kaitannya apa? Derajat tertinggi penyebut atau N-nya itu merupakan menyatakan orde filter. Jadi tadi pembilang dan penyebut. Nah, orde pangkat atau derajat penyebut atau pangkat dari penyebut yang tertinggi tentunya, atau kita sebut dengan N di sini. Jadi kaitannya nanti dengan N. Ini ya, ini. N itu menyatakan orde filter. Jadi filternya nanti bekerja dalam orde berapa, nanti selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini dalam persamaan bisa kita ketahui seperti ini. Kemudian dari persamaan ini apalagi yang bisa kita ketahui?
kita lihat perbandingan antara M dan N. Ini harus kita lihat perbandingannya. M adalah pangkat dari pembilang, N adalah pangkat dari penyebut. Sebaiknya kondisi pangkat yang atas itu sebaiknya harus lebih kecil atau sama dengan dari derajat pembilang derajat dari penyebut. Jadi yang atas ini, yang M seharusnya lebih kecil daripada N. Ya, patokannya harus ini. Kenapa? Karena ini akan menentukan apakah rangkaian filter tersebut stabil atau tidak. Jadi kalau M lebih kecil daripada N, ini akan rangkaian filter yang kita rancang itu atau yang nanti kita buat itu rangkaian filternya bersifat stabil. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata M-nya nilainya lebih besar daripada N? Tentunya rangkaian filternya tidak stabil. Tapi apakah tetap bisa bekerja? Tetap bisa, cuman tidak stabil. Maksud stabil atau tidaknya itu biasanya pada keluaran tegangan output. Biasanya tegangan outputnya tidak stabil itu akan berubah-ubah. Sedangkan kalau yang stabil dia akan tetap di titik tersebut. Dan tegangan cut off-nya juga biasanya juga, atau frekuensi cut off-nya juga stabil kalau yang kondisinya seperti ini. Nah, diharapkan untuk perancangan filter pangkat derajat M tentunya lebih kecil sama dengan daripada N. Kemudian koefisien pembilang dan penyebut berupa bilangan real. Jadi maksudnya koefisiennya itu nilai A sama nilai B itu bersifat bilangan real. Jadi bukan imajiner. Nah, seperti yang tadi saya sudah bahas. Nah, jadi persamaan yang atas dan yang bawah atau akar-akar dari pembilang dan penyebut ini tentunya yang atas akan menghasilkan fungsi zero transfer. Dan yang bawah adalah fungsi pole transfer. Nah, jadi kalau yang atas atau pembilang itu zero transfer atau nanti kita akan beberapa kali ketemu dengan yang namanya zero transmisi. Kemudian yang bagian penyebutnya itu adalah pole transfer atau mode alami, natural mode istilahnya disebutnya gitu, mode alami. Biasanya pole dan zero pada persamaan fungsi transfer ini bisa bersifat real ataupun kompleks. Jadi bentuknya bisa real atau kompleks gitu ya.